Oke, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan kali ini kita akan bicara tentang yang namanya surat cek. Ya. Apa sih surat cek itu? Kita lihat istilah cek ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu cek. Ya. Di dalam KUHD kita, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang kita, itu ada rumusan tentang apa yang namanya surat cek. Ya. Dikatakan di situ surat cek adalah surat yang memuat kata-kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Ya. Dari rumusan ini yang perlu kita pahami adalah unsur atau syarat formal yang ada di dalam lembaran surat cek itu sendiri. Ya. Apa unsur syarat formalnya? Kita lihat di sini. Ya. Yang pertama, kata-kata cek dimasukkan dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa yang digunakan dalam alas hak surat cek itu. Ya. Artinya apa? Kata-kata cek itu harus dimuat di dalam klausula surat cek. Karena kita Indonesia, misalnya kata-katanya seperti ini. Atas penyerahan cek ini, bayarlah uang sejumlah 1 juta rupiah kepada Tuan Pariski tunai. Ya. Jadi kata-kata ceknya ada di dalam lembaran surat cek. Ya. Atau kata-katanya atas penyerahan cek ini bayarlah uang sejumlah 1 juta rupiah tunai. Tidak menyebutkan siapa pemegangnya. Ya. Tergantung dengan klausula ceknya. Karena kita kenal yang namanya klausula surat berharga ada 3. Ada klausula atas nama, atas tunjuk, dan atas pengganti. Ya, kalau atas nama berarti nama pemegang ada dalam lembaran surat, atas tunjuk nama pemegang tidak ada di dalam lembaran surat. Ya. Klausula ini menunjukkan nanti bagaimana cara mengalihkan surat cek dari pemegang sebelumnya ke pemegang berikutnya. Ini materi sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh Bu Risti. Ya. Kemudian yang kedua ada apa? Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Siapa yang memerintahkan untuk membayar? Yaitu penerbit. Ya. Siapa yang diperintah membayar? Yaitu bankir. Karena kita bicara surat cek. Ya. Di bankir di situ ada yang namanya tersangkut, ada yang namanya akseptan. Dan si penerbit memerintahkan kepada bankir untuk membayar tidak boleh digantungkan pada suatu syarat tertentu. Artinya apa? Kapan saja, setiap saat pada jatuh tempo, kita sebagai pemegang datang kepada bank untuk minta pembayaran, bank akan membayar. Ya. Pada saat Anda datang ke bank, pertama-tama Anda akan berhadapan dengan yang namanya tersangkut. Ya. Tersangkut itu orang yang diperintah untuk membayar oleh penerbit dan belum terikat dalam hubungan hukum surat berharga. Kenapa belum terikat? Karena dia belum setuju untuk membayar. Anda datang kepada bankir, kemudian Anda berhadapan dengan tersangkut, Anda sodorkan cek yang Anda pegang, tersangkut akan lihat apakah dia mau bayar atau dia tidak mau bayar. Kalau dia tidak setuju bayar, berarti dia tidak menandatangani surat cek, maka dia masih namanya tersangkut. Tapi begitu dia setuju untuk membayar, dia tanda tangani surat cek yang Anda sodorkan, tersangkut tadi berubah menjadi akseptan. Kalau sudah berubah menjadi akseptan, dia wajib bayar. Tidak ada alasan lagi baginya untuk menolak pembayaran. Ya. Ini dia masukkan unsur yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Nama orang yang harus membayar. Siapa orang yang harus membayar? Itu bankir. Siapa bankirnya? Ya siapa banknya? Apakah bank BRI, BNI, atau yang lainnya? Kalau dia BRI berarti di situ ada. Ya, di dalam lembaran surat ceknya ada kata-kata bank BRI-nya yang diperintah untuk membayar oleh si penerbit. Karena blanko cek itu yang menerbitkan adalah BRI misalnya. Nah, kalau dulu ya, mungkin kalau saya menerbitkan cek dari bank BRI Tanjung Karang, maka Anda hanya bisa minta pembayaran kepada BRI Tanjung Karang. Tapi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya, sekarang Anda minta pembayaran ke bank BRI manapun yang ada di wilayah hukum Indonesia. Bisa. Ya. Karena nanti begitu Anda datang ke sana, misalnya Lampung, Anda datang di Jakarta, Anda minta pembayaran BRI Jakarta,
akan dibayar. Nah, sekarang teknologi tinggal klik, datanya akan keluar semua. Ya. Ini, ya, kalau dulu enggak, ya, saya terbitkan dari BRI Tanjung Karang, ya Anda hanya bisa minta pembayaran kepada BRI Tanjung Karang. Kalau sekarang enggak, sudah online semuanya. Ya. Kemudian unsur yang berikutnya apa? Penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan. Ya. Nah itu tadi ya, penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan. Misalnya tadi BRI Tanjung Karang. Ya. Kalau sekarang nggak lagi. Ya. Sekarang udah di seluruh Indonesia bisa Anda datang minta pembayaran. Bahkan ke luar negeri yang penting ada bank BRI-nya. Misalnya ke Tanah Suci Mekah, ada di sana BRI. Ya. Anda bisa menguangkan cek di sana. Ya. Dan seterusnya. Kemudian pernyataan tanggal penandatanganan beserta tempat surat cek itu diterbitkan. Ya. Misalnya saya terbitkan di Bandar Lampung nih, ya, di Tanjung Karang pada tanggal 16 Maret 2021. Itu harus saya cantumkan sini, Bandar Lampung 15 Maret 2021. Apa gunanya saya mencantumkan tanggal itu? Untuk menentukan masa peredaran surat cek yang saya terbitkan. Ya. Masa peredaran surat cek itu adalah 70 hari plus 6 bulan. Tenggang waktu 70 hari pertama itu penerbit wajib menyediakan dana kepada bankir. Ya. Wajib menyediakan dana pada bankir. Apabila Anda datang dalam tenggang waktu 70 hari itu tadi, misalnya dari tanggal 16 Maret sampai 16 Juni, 25 Juni ya, 25 Juni 70 hari, maka kalau bankir ternyata dana penerbit tidak ada, maka kita bisa mengatakan bahwa penerbit sudah mengeluarkan cek kosong. Ya. Maka bank akan menolak karena dana penerbit nggak ada. Ya. Tapi kalau Anda datangnya dari tanggal 6 bulan kemudian, ya, dari tanggal 25 Juni sampai 25 Desember, kemudian Anda datang pada tanggal 26 Desember, ya, ternyata dana penerbit tidak ada pada bankir, kita sebagai pemegang tidak bisa lagi mengatakan bahwa penerbit telah mengeluarkan cek kosong. Ya. Karena memang kewajiban penerbit situ nggak ada lagi. Kalau itu yang terjadi, resikonya Anda boleh datang kepada penerbit agar supaya penerbit membayar tunai atas cek yang Anda pegang atau penerbit mengeluarkan kembali cek yang baru. Ini gunanya tanggal penerbitan untuk menentukan masa peredaran surat cek itu sendiri. Ya. 70 hari pertama itu penerbit wajib menyediakan dana setiap saat pada bankir. Ya. Nah, kemungkinan kita datang dalam tengah waktu itu. Ya. Lewat dari 70 hari pertama, ya, sampai tanggal 26 ya, 26 Juni, sampai tanggal 25 Desember, itu kewajiban penerbit menyediakan dana pada bankir udah nggak ada lagi. Sehingga kalau kita datang di tengah waktu itu, dana penerbit ada, bank akan bayar. Tapi kalau dana penerbit tidak ada, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa penerbit sudah mengeluarkan cek kosong. Ya. Karena ceknya sudah tengah waktu sudah nggak ada. Tapi begitu mulai tanggal 26 Desember, Anda datang kepada bank minta pembayaran, maka bank akan mengatakan bahwa cek Anda sudah daluarsa. Secara hukum, bank akan menolak untuk membayar, walaupun uang penerbit ada, ya, pada bank. Ini tanggal penerbitan. Kemudian unsur yang keenam apa? Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat cek. Ya, tanda tangan itu wajib karena itu merupakan keabsahan dari suatu akta. Ya. Dan tanda tangan penerbit itu arsipnya ada pada bank yang bersangkutan. Ya. Ada, sehingga bank bisa mendeteksi apakah tanda tangan penerbit ini asli atau dipalsukan. Ya. Kalau memang dia palsukan berarti ada cacat hukum di dalam surat cek. Maka bank akan menolak pembayaran. Ya. Tapi kalau memang dia asli, ya, nanti kita kembali ke unsur yang kedua, ya.
perintah tidak bersyarat. Setiap saat ditunjukkan kepada bankir untuk dibayar, maka bankirnya harus membayar. Bankir nggak perlu tahu dari mana dapatnya, gimana cara dapatnya. Yang penting surat cek secara hukum sah, maka bank harus membayar. Ini yang namanya surat cek. Ya.